Lagi rame nih kemarin Prabowo ngasih bintang kehormatan kepada para purnawirawan. Yes, kalau lo inget tahun lalu pun Jokowi juga ngasih bintang kehormatan kepada Prabowo. Ingat kan? Nah sekarang setahun berselang Prabowo yang giliran ngasih kepada para purnawirawan. Ada 5 orang. Siapa aja tuh? Yang pertama ada Pak Syafri Samsudin. Ada juga Kepala BIN Pak Herindra namanya. Ada juga Ali Sadikin. 2 lagi gue namanya kurang familiar. Dan yes, Ali Sadikin itu merupakan tentara. Gue juga baru tahu. Ali Sadikin yang gubernur Jakarta itu ternyata seorang tentara. Dulu ceritanya nih ya, Pak Karno itu nitipin Jakarta untuk diurus sama Ali Sadikin. Ya zaman dulu kan begitu, lebih cepat kalau ditugaskan kepada tentara. Dan Pak Ali Sadikin ini kan merupakan bisa dibilang ya salah satu gubernur yang legend di Jakarta. Kita baru tahu nih, beliau merupakan seorang tentara. Jadi kalau kita ngomongin bintang-bintang di tentara nih ya, ada 5 bintang. Pertama itu bintang 1, itu Brigjen. Bintang 2 namanya Maijen. Bintang 3 namanya Letjen. Nah dulunya Prabowo itu merupakan Letjen Prabowo Subianto. Sekarang setelah dibeli bintang kehormatan, beliau merupakan Jenderal Prabowo Subianto karena bintang 4 itu disebutnya jenderal. Kalau di Angkatan Darat jenderal, Angkatan Laut Laksamana, Angkatan Udara namanya marsekal. Nah bintang 5 ada lagi nih, bintang 5 ini disebutnya jenderal besar, marsekal besar, laksamana besar. Cuman di Indonesia yang jadi jenderal besar di bintang 5 hanya ada 3 orang dan semua itu jenderal. Jadi belum ada dari Angkatan Laut maupun Udara. Kita bisa sebut Pak Harto. Selain Pak Harto ada 2 lagi, jenderal besar Sudirman sama jenderal besar Abdul Haris Nasution. Nah sekarang nih yang kemarin Prabowo kasih bintang kehormatan ada 5 orang yang mereka itu menjadi jenderal kehormatan. Nah cuman pemberian jenderal kehormatan ini mengundang banyak protes. Ada koalisi masyarakat melawan impunitas. Di dalamnya ada kontras. Mereka ini mempertanyakan sebenarnya pemberian jabatan-jabatan kehormatan ini itu bintang-bintang kehormatan ini itu landasannya apa sih? Apakah karena suka aja atau karena apa gitu loh? Landasannya apa? Mereka bertanya seperti itu. Ya mereka ini kan sebenarnya protes karena bisa dibilang mungkin karena ada namanya Pak Syafri Samsudin. Sama seperti tahun lalu pas Prabowo dikasih bintang kehormatan juga ya mereka juga protes. Kenapa ya? Karena bisa dibilang ada dugaan indikasi-indikasi. Mereka bilang Pak Syafri ini rapornya merah nih soal pelanggaran HAM yang bisa dibilang sama seperti Prabowo tahun lalu. Jadi dulu ceritanya ini zaman tahun 98, Pak Syafri Samsudin ini merupakan seorang Pangdam Jaya. Prabowo Pangkostratnya. Pangkostrat itu meskipun nggak berhubungan langsung dengan Pangdam gitu, tapi Pangkostrat itu di atasnya Pangdam lah levelnya. Nah Pangdam Jaya ini tugasnya adalah menjaga keamanan Jakarta. Jadi bisa dibilang narasi dari orang-orang yang protes adalah peristiwa Mei 98 itu terjadi di Jakarta. Dan seharusnya mengamankan Jakarta adalah Pangdam Jayanya. Jadi bisa dibilang Pak Syafri ini diduga bertanggung jawab juga terhadap ketidakamanan Jakarta pada zaman itu. Pak Syafri ini sekarang Menhan. Dan Pak Syafri ini sebenarnya bukan orang baru, emang udah malang melintang. Zaman tahun 90-an beliau itu ditugaskan di Timur Timur sebagai Satgas Kopassus. Jadi bukan orang sembarangan ini. Tahun 98 Pangdam Jaya. Di tahun 2005 beliau ini merupakan Sekjen Kemenhan. Tahun 2010 beliau itu Wamenhan. Di tahun 2024 sekarang nih beliau merupakan Menteri Pertahanan. Ya bisa dibilang karirnya ini cemerlang, ini bukan orang sembarangan. Nah orang-orang yang protes ini tuh mereka menuntut untuk pembatalan pemberian bintang kehormatan. Karena dibilangnya nih seakan-akan ini merupakan upaya untuk whitewashing Orde Baru. Nah sebenarnya apa sih pemberian pangkat kehormatan ini? Ini sebenarnya juga bukan barang baru. Sebelum zamannya si Jokowi juga udah ada. Dulu zamannya Megawati itu pernah memberikan bintang kehormatan kepada Hendro Priyono. Ya lu kalau tahu Hendro Priyono ini legend juga ini. Sampai sekarang umurnya udah 80 kali, tapi badannya masih seger. Mantep itu Hendro Priyono. Nah tapi sejak tahun 2004 itu sempat kosong tuh. Nggak ada lagi pemberian bintang kehormatan. Baru di zaman Jokowi, di akhir zaman Jokowi, Prabowo dikasih bintang kehormatan dan setahun berselang Prabowo ngasih ke 5 orang. Termasuk Pak Syafri Samsudin ini. Ya kita mau bahas Pak Syafri sedikit nih lebih dalam. Karena beliau ini orang yang menarik. Beliau ini kalau di TNI itu jabatannya strategis. Kan tadi gue bilang beliau bukan orang sembarangan. Kalau lu tahu cerita zaman Pak Harto dulu berangkat ke Yugoslavia, ini cerita legend nih. Jadi dulu ceritanya Pak Harto itu tahun 95 pernah berangkat ke Yugoslavia. Yes, Yugoslavia tahun 95 udah nggak ada. Tapi kita bilang ke daerah Balkan lah. Nah Pak Harto ini berangkatnya ke Bosnia Herzegovina, dan Bosnia ini pada zaman tahun 95 merupakan daerah yang wow, itu bisa dibikin video sendiri nih, karena itu daerah dibilangnya itu genosida terparah di zaman modern itu. Ya kalau lu tahu orang Serbia itu benci banget sama Bosnia, begitupun sebaliknya. Ya ini panjang lah kita ngomongin Bosnia. Nah Pak Harto itu berangkat ke Bosnia di zaman seperti itu. Nah pengawalnya siapa? Nama pengawalnya Syafri Samsudin. Banyak lah cerita-cerita yang gua nggak tahu benar apa enggak, dibilangnya Pak Harto menolak pakai rompi anti peluru dan segala macam. Itu cerita yang seru lah. Nah sebelum tahun 95 Pak Syafri ini juga pernah punya track record di Timur Timur. Jadi tahun 90-an awal beliau ini bertugasnya di Timur Timur. Mulai dari tahun 90 lah. Dan jabatannya bukan sembarangan. Beliau ini merupakan Satgas Kopassus. Timur Timur itu kan ramenya di tahun 91 tuh ada kejadian Santa Cruz. Ya bisa dibilang jabatannya Pak Syafri ini jabatan tempur, bukan jabatan sembarangan. Jabatan strategi tempur ya pasti Pak Syafri ini paham lah. Jadi kalau kita ngomongin Pak Syafri Samsudin, beliau bukan orang di balik meja, ini orang lapangan ini, sama kayak Prabowo. Nah kalau tahun 98 tadi kan gue cerita, tahun 98 beliau ini merupakan seorang Pangdam Jaya. Nah kalau gitu bang, sehebat apa Pak Syafri? Apakah sehebat Prabowo Subianto?
Prabowo. Ya kalau dibilang begitu sebenarnya enggak sih. Tentu hebatan Pak Prabowo lah. Prabowo ini merupakan seorang pangkostrat di usia 40-an. Usianya 45 atau 44 gitu, atau 46 gitu loh, gue lupa. Nah, dulunya Prabowo tahun 90-an pas jadi pangkostrat itu, beliau merupakan salah satu pangkostrat termuda dalam sejarah Indonesia. Dan beliau itu disebutnya sebagai Wonder Kid. Kenapa? Karena masih muda udah jadi jabatan setinggi itu. Ya kalau di bola sekarang nih bisa dibilang itu Prabowo zaman dulu itu Lamine Yamal lah. Ya kalau Pak Syafri ini levelnya di bawah Yamal lah. Levelnya mungkin Doe lah, si Doe PSG itu. Wonder Kid juga, cuman beda level gitu. Nah, pada akhirnya efek dari tahun 98 itu, Prabowo diberhentikan secara hormat. Sedangkan Pak Syafri ini di switch dari yang tadinya orang lapangan di switch ke belakang meja. Dulu kan Pak SBY juga tentara belakang meja jadi presiden tuh. Ya bisa dibilang setelah itu karirnya agak meredup lah. Baru dia tuh mulai muncul lagi di tahun 2005. Tahun 2005 beliau ini merupakan sekjen Kemenhan. Tahun 2010 beliau itu Wamenhan, dan tahun 2024 beliau tuh Menteri Pertahanan sekarang nih. Nah, kalau lo ingat juga tahun 2016 Pak Syafri ini sempat muncul diwacanakan dari Gerindra mau maju sebagai gubernur DKI, cuman akhirnya nggak jadi kan. Akhirnya kan yang maju itu tiba-tiba random banget tuh Anies Sandi gitu, yang pada akhirnya bisa menang. Nah, lagi cerita tahun 2009 nih, cerita menarik nih. Tahun 2009 itu rombongan SBY yang mau datang ke acara G20 di Pittsburgh di Amerika tuh. Nah, di rombongan SBY ini ada namanya Pak Syafri juga. Nah, ternyata pas apply visa buat berangkat ke Amerika, beliau itu nggak bisa masuk karena ya ini mungkin efek dari mungkin Amerika mikirnya di Timur dan 98 ada andil apa gitu ya. Ya Amerika kan suka begitu, suka ngarang-ngarang sendiri gitu. Prabowo kan kalau nggak salah juga kayak begitu tuh. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya Prabowo setahu gue udah pernah ke Amerika deh. Kalau sekarang masih jadi presiden kayaknya pernah ke Amerika deh. Pernah nggak ya? Coba ntar dicek deh. Ya gue yakin Pak Syafri juga sebagai Menteri Pertahanan juga pasti itu dulu lah. Sekarang pasti enggak. Nah sekarang nih kalau kita ngomongin jabatan Menteri Pertahanan, ini bukan menteri yang cemen-cemen, bukan menteri yang cere-cere nih, bukan. Lo tau nggak? Seandainya presiden dan juga wakil presiden itu tidak bisa bertugas, wapresnya mau gantiin pun tiba-tiba wapresnya nggak bisa bertugas juga. Nah seandainya dua orang yang tidak bisa bertugas, yang menggantikan siapa? Yang menggantikan itu adalah 3 orang menteri, Menlu, Mendagri, dan juga Menhan. Ini merupakan namanya trio menteri apa nih? Ya ini bisa dibilang trio menteri paling puncak lah. Jadi bukan Menko-Menkoan, bukan. Meskipun Menko seakan-akan jabatan lebih tinggi, tapi kalau presiden dan wapres tidak bisa bertugas, itu yang menggantikan trio menteri ini. Urusan luar negeri ya si Menlu, dalam negerinya si Mendagri, urusan pertahanan militer ya Menhan. Ya kalau gue baca sih 3 menteri ini akan bertugas paling lama selama 30 hari sampai nanti MPR itu sidang buat milih siapa presiden selanjutnya. Jadi ini bukan menteri cemen-cemen ya. Zaman Jokowi dulu kan sempat pada protes juga tuh para pendukung Jokowi. Kok Prabowo dikasih jabatan Menhan? Menhan ini kan jabatan yang vital banget. Sempat marah tuh para Jokower tuh dulu. Tapi Jokower ngapain marah sih? Udah enak jadi komisaris, lu pakai protes aja. Untung sekarang komisaris tuh udah gak ada tantimnya. Mampus. Tapi cerita-cerita kayak gini tuh gua bawain karena emang seru. Ini karena ini kayak ada cerita-cerita legendnya juga gitu. Bayangin cerita Pak Harto datang ke Balkan gitu. Itu kan cerita yang menyeramkan juga itu. Ya wes lah kalau begitu, gimana lu demen juga gak nih konten-konten sejarah lokal kayak begini? Kalau demen kita kapan bikin lah buat selingan-selingan gitu loh. Buat selintat tilut aja lah. Jadi sekali-kali bahas urbanisme, seringnya begitu karena gue ingin menjadi wali kota gitu ya. Itu kan rencana gue. Tapi ya sekali-kali bahas sejarah lokal boleh juga lah. Ya untuk ngejar AdSense kita kan butuh duit juga gitu.